Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan seminar manajemen keuangan, analisis laporan keuangan. Saya akan menjadi sebagai moderator dan pemateri kali ini adalah teman saya Ahmad Waruji. Baik teman-teman sekalian, kita mulai aja seminar kali ini. Terlebih dahulu kami persilakan kepada pembawa makalah memberikan makalah seminar. Terima kasih atas siapanya untuk pemberian seminar manajemen keuangan, analisis laporan keuangan. Pengantar, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dia analisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Pengertian analisa laporan keuangan. Analisis sendiri laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi yang lebih luas lebih dari laporan keuangan biasa. Yang kedua, menggali informasi yang tidak dapat secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui kesalahan yang terkandung di dalam laporan keuangan. Yang keempat, menentukan peringkat atau rating perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. Yang kelima, membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau industri ideal. Analisis rasio menurut Sunjaya tahun 1999 halaman 73 adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Keunggulan analisa rasio. Yang A, rasio merupakan angka-angka atau isian statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang B, merupakan pengganti yang lebih sederhana dan merupakan informasi yang bisa dilihat laporan keuangan yang sangat dirinci dan rumit. Yang C, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang D, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi atau Z-score. Keterbatasan analisa rasio. Yang pertama, kesulitan dalam menilai rasio yang tepat dapat digunakan untuk kepentingan pemakaiannya. Yang kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik seperti jika dapat untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan kesulitan dalam menghitung rasio. Yang keempat, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri itu adalah masalah yang berhubungan dengan masalah kemampuan atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi. Dan rasio likuiditas sendiri itu ada beberapa metode, yaitu dari pertama current ratio atau rasio lancar, yang B rasio cepat, yang C rasio cash. Next. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya yang ada padanya. Yang termasuk ke dalam rasio aktivitas adalah berikut. Yang A, total asset turnover atau pertukaran aktiva. Yang B, working capital turnover atau rasio pertukaran modal kerja. Yang C, rasio perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Dan yang D ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang E rata-rata piutang. Yang F perputaran piutang. Dan yang ketiga dari jenis rasio keuangan. Yang ketiga ada rasio hutang atau leverage.
adalah yaitu tentang yang digunakan untuk mengukur beberapa sebesar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta perseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Sebaiknya komposisi modal harus lebih besar dari hutang. Next. Nah, yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Nah, yang jenis-jenis rasio keuangan yang kelima, yaitu rasio pertumbuhan atau growth ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan perekonomian dan industri. Rasio dilakukan dengan membandingkan data keuangan secara historis atau time series. Nah, di sini ada rasio pertumbuhan menggambarkan presentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Yang pertama, kenaikan penjualan yang sama dengan penjualan tahun ini sampai penjualan tahun lalu. Penjualan tahun lalu. Yang kedua, kenaikan laba bersih sama dengan laba bersih tahun ini sampai laba tahun lalu. Laba bersih tahun lalu. Yang ketiga, earning per share sama dengan earning per share tahun ini kurangi earning per share tahun lalu sama dengan earning per share tahun lalu. Yang keempat, kenaikan DPS sama dengan DPS tahun ini dikurangi DPS tahun lalu sama dengan DPS tahun lalu. Keterangan. Yang keenam, rasio penilaian. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui mengeluarkan biaya investasi. Rasio penilaian atau valuation ratio merupakan ukuran yang paling lengkap tentang prestasi perusahaan karena mencerminkan rasio risiko dan rasio pengembalian. Rasio ini sangat penting karena rasio tersebut berkaitan langsung dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang saham. Salah satu bagian dari rasio ini adalah price to book value atau PBV. Sekian dan terima kasih paparan seminar keuangan dan analisis keuangan. Kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan penjelasan dari teman kami Muhammad Bahrudin bahwa apa keunggulan, keuntungan, baik buruknya dan jenis-jenis rasio keuangan. Oleh karena itu kami buka termin pertama untuk dua penanya. Monggo. Hitungan ketiga, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Baik, sudah tiga. Saya sebagai moderator sudah menyampaikan bahwa hitungan ketiga akan ditutup. Jadi presentasi kami dalam seminar ini tidak ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya kira teman-teman semuanya sudah jelas dan gamblang. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.